Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adistiam Drafter. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana cara kita belajar Fusion dari nol. Nah, ini adalah video kedua ya teman-teman. Untuk video yang pertama ini, buat kalian yang belum nonton video pertama, kalian bisa langsung klik link di deskripsi. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang sketching. Ini pancing bro, bukan sketching. Bahas tentang sketching. Nah, kalau ini baru benar. Yang mana sketching itu adalah awalan dimana kita akan buat model 3D-nya gitu ya. Jadi di sketching itu ada beberapa fitur, misal kayak line, rectangle, circle, dan lain-lain. Nah, itu aku akan bahas semuanya. Aku saranin buat kalian yang nonton itu sekalian praktek ya teman-teman, biar kalian lebih paham gitu ya. Oh my god. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Fusion ya. Tampilannya seperti ini. Jadi langkah pertama, kita aktifkan tombol origin ini. Kita pilih salah satu aja. Misal kita mau sketch di sini, tunggu XZ. Nah, kita klik sini dulu. Setelah itu create sketch. Nah, ini adalah tools-tools yang akan kita gunakan untuk membuat sketchnya. Yang pertama line, berfungsi untuk membuat garis. Langsung aku praktekkan aja ya teman-teman. Setelah kita klik, nah di Fusion ini itu ada dimensinya. Semisal kita langsung tarik gini, kita bisa langsung ngasih ukurannya berapa, misal 200 gitu. Ya udah, kalau biasanya kalau di Inventor atau SolidWorks kan dia kan bikin garis di gini langsung dimensi, gitu kan? Ya biasanya gitu. Tapi kalau di Fusion bisa langsung kayak gini. Jadi enaknya seperti itu. Tipe line-nya ini ada dua ya. Ada line yang konstruksinya untuk biasa ini main line, terus ada yang ini putus-putus. Biasanya untuk di tengah ya, midline. Kemudian ada rectangle, itu juga ada 3. Ini yang pertama 2 point rectangle. Nah, kita bisa menyeret panjang sama lebarnya dari sini gitu. Nah, ini kita bisa langsung, ini teman-teman ada ukurannya kan, kita langsung ketik aja lewat keyboard. Misal kita mau buat ukuran 100, terus untuk ini kan untuk panjangnya, yang lebarnya kita pencet tab. Nah, kita mau kasih lebar berapa, 70 misal. Nah, langsung itu enter. Nah, jadi terus yang kedua ini 3 point rectangle, 3 point. Nah, jadi ada 3 ya. Ini bisa kita, yang pertama kita milih poin yang mana, terus kita klik poin yang kedua. Setelah yang ketiga ini seret ini, terus kita lanjut yang center rectangle. Yang pertama kan dari samping green straight gitu. Kalau yang kedua yang 3 point itu buat miring. Yang ini center line dari tengah gini. Ukuran juga sama seperti tadi, tinggal kasih ukuran 100, terus step berapa, 80. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada circle, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas yang ini dulu. Ini yang normal biasa untuk diameter. Ini 100 misal, diameternya 100. Itu. Yang 2 2 point. Jadi kita select poin pertama sama poin kedua, setelah itu bisa dibuat diameternya. Nah, jadi gini, ditarik gini. Meskipun ini juga bisa diketik ya teman-teman ya. Ini diameternya berapa gitu. Misal 200. Ya udah, tinggal enter gitu aja. Jadi ini juga bisa diketik itu atau ditarik gitu seperti tadi. Oke, lanjut ke 3 point circle. Nah, ini 3 titik. Ini kan tadi 2. Sekarang pakai yang 3 titik. 1 2 3. Gini. Nah, gini. Terus lagi ini ada tangen circle. Misal ini ada rectangle ya, kita buat rectangle. Nah, kita mau bikin circle. Nah, kita bisa klik ini lalu tarik ini. Terus lanjut ke yang terakhir, ada tangen circle. Nah, ini biasanya buat dipakai untuk segitiga sih. Misal ada segitiga ya, misal kayak gini. Nah, gimana sih cara kita mengetahui ukuran lingkaran di sini? Kita pakai fitur circle tangen. Ada 1 2 3. Nah, jadi ukuran lingkaran maksimumnya gini. Habis circle ada arc. Ini yang pertama 3 point arc. Jadi kita 3 point, kita membutuhkan 3 titik atau 3 poin. 1 2 3. Dan ini bisa ditarik ya teman-teman. Kita tarik ini tengah lingkaran.
Kemudian center point of center, berarti dari titik, jadi center dari tengah ini 1, 2, kita misal mau buat apa sudut ya, berapa sudut 45 gitu ya. Sudut tulis saja 45. Nah, sudut 45 derajat seperti itu. Yang terakhir ada tangan art, bisa disimpulkan kayak gelombang ini ya teman-teman ya. Kita bisa buat tambahannya lagi, nah kayak gini, bisa buat lagi. Oke, kita lanjut ke polygon. Polygon ini biasanya untuk buat kepala baut atau mur. Circumscribed polygon, misal kita membuat baut ya di sini ya, untuk kepala bautnya atau murnya, klik lalu seret gini. Jumlah poligonnya itu ada berapa? Misal ini kan ada 6 kan, 6 istilahnya. Untuk mengaturnya kita klik tab. Nah, kita bisa pilih mungkin 10. Terus lanjut ada inscribed polygon, inscribed in di dalam. Jadi poligonnya itu ada di dalam lingkaran ya. Nah, ini. Jadi untuk yang diukurnya itu bagian yang terluar ini sama ini. Beda dengan yang ini. Ini kan sama. Ini kan ukurnya ke sini. Kalau yang ini dari ini ke puncaknya ini. Tuh. Ini juga sama, bisa diukur-ukur tadi berapa ukurannya. Terakhir edge polygon. Misal kita mau membuat polygon dari client, bisa. Nah, kita pakai fitur edge polygon. Nah, ini sama sini. Nah, kita bisa dari sini ya. Ini kan segi 6 ya, misal segi 8, segi 10, terus segi 4 ya, segi 4 gigi ya, segi 5. Jadi seperti ini. Enter. Kemudian ada ellipse, untuk buat ellipse ya, klik aja, setelah itu klik, setelah itu tarik gini. Nah, ini mau berapa diameter itunya, diameter yang diameter kecilnya berapa. Kalau udah, tinggal klik, udah jadi. Kemudian ada slot. Misal kita buat line dulu ya teman-teman. Line. Nah, slot. Kita klik fitur slot. Center to center slot. Di pusat ke pusat, center ke center. Klik sini sama klik sini. Jadi sebenarnya ini kan terdiri dari dua lingkaran terus kemudian di line gitu kan teman-teman. Tapi di Fusion ini ada fitur slot ini biar mempermudah dan mempercepat juga. Terus ada slot yang kedua, overall slot. Kalau yang kedua ini dari pusatnya teman-teman, dari pusat akhirnya. Jadi untuk lengkungannya itu dimulai dari sini, nah, klik. Nah, mulai dari sini. Terus lanjut ke center point slot. Center point. Nah, ini untuk tengah-tengahnya ya teman-teman. Tengah-tengahnya. Misal kita klik sini ya. Klik. Nah, jadi untuk poin yang pertama ini adalah poin tengahnya. Oke, lanjut ke slot yang 3 point up slot. 1, 2, 3. Lanjut ke center point up slot. Nah, ini dari sudut. Ini kan keluarannya. Kalau yang terakhir ini kebalikannya. 1, 2, 3. Red. Oke, lanjut ke di slot line. Biasanya aku pakai buat airfoil pesawat itu teman-teman. Ini kan ini. Jadi ini sebenarnya untuk apa ya? Geometri. Aku jarang pakai ini sih kecuali untuk desain yang membutuhkan lengkungan yang banyak gitu ya. Oke, lanjut ke control point line. Kontrol. Kalau ini kan nggak ada itunya ya. Apa istilahnya garis bantu atau garis penarikan. Kalau yang ini ada. Tuh, misal sini. Nah, kalau yang ini ada, ini bisa langsung tarik gini, tarik gini. Tapi yang ini tuh dia nggak langsung ya teman-teman. Kalau ini kan dia ada perantara kayak garis ini. Kalau yang pertama ini enggak, kita bisa langsung tarik dari sini. Sebenarnya sih ini nggak terlalu beda ya, sama cuman ya beda dikit gitu doang. Oke, lanjut ke conic curve untuk buat kurva. Misal kita buat ini dulu, sumbu X sama Y-nya. Pakai ini curve nih. Bisa diatur berapa melengkungnya seberapa. Gunung gini atau segini terserah kalian. Terus ada lagi point. Itu sebagai titik-titik gitu ya. Di mana? Di sini atau di sini, tengah-tengah sini, poin sini gitu. Sebagai titik penanda gitu. Lanjut ke teks. Nah, teks
ini sebagai komen ya teman-teman. Kita tulis ini ya kurva. Ini bisa dipindah ya pakai fitur move. Ini untuk fitur teks yang kita bisa naruh di mana-mana ya. Ada juga fitur teks yang nempel di sininya. Ini ya, text on page, misal di sini ya. Sini. Nah, gitu. Ini tuh nempel sama lainnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini lebih mudah pakai ini aja sih. Yang awal ini. Oke. Kita lanjut ke teks ini mirror ini kaca ya, cermin lah istilahnya. Jadi kita ini mau mirror apa di sini, kita klik objeknya. Misal kita mau klik mirrorin kurva ini ya teman-teman, klik line dari kurvanya, setelah itu select mirror line. Nah, kita mau mirrorin di mana, kita istilahnya milih cerminnya itu di mana, di sini misal. Nah, setelah itu klik OK. Nah, udah jadi kurvanya. Dan di mirror ada circular pattern. Misal nih kita mau buat baling-baling ya, kita anggap aja ini baling-baling ya teman-teman. Kita pakai fitur circular ini, atau ini sama aja. Klik, setelah itu kita select objeknya mana yang di circular. 1, 2, 3, 4. Itu center point, pokoknya di sini. Nah, kita mau buat baling-baling. Ini bisa kita isi 3, 5, atau 6, atau bahkan 100. Apa ini, kayak kompresornya di mesin turbin ya teman-teman. Setelah itu lanjut ada rectangle. Nah, ini kan tadi melingkar ya teman-teman. Kalau ini dia tuh istilahnya rectangle, ada 2 axis X sama Y. Nah, misal nih kita buat suatu kotak ya, rectangle pattern, select 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita mau extend berapa, 1, 2, 3 atau 4. Ini kalau ke bawah, ini kalau ke atas. Bisa juga ke samping ya, samping kanan, samping kiri gitu. Oke, setelah itu ada project include itu semisal ini kan sketch-nya berada di plan ini ya teman-teman. Nah, project include itu ketika kita mau nyeket lagi dan sketch yang akan kita buat itu sama, kita bisa ngeblok istilahnya dari sketch yang sebelumnya kita buat. Misal kita mau nyeket lagi baru di sini ya, offset plan di sini, terus kita sketch di sini, sketch. Nah, semisal nih kita mau buat apa ya yang susah, airfoil, kita mau buat airfoil lagi, jadi kita nggak perlu nyeket ini lagi, kita pakai fitur project, kita select mana yang akan kita blok istilahnya, select, setelah itu oke. Nah, ini jadi kita istilahnya ada bukan kopian sih, ngeblok lah istilahnya dari sini gitu, buat ngeblok gitu, buat mempermudah gitu aja sih, biar nggak perlu nyeket lagi. Nah, kemudian ada ini ya, intersect, include 3D, sama ini aku belum tahu sih apa teman-teman ya. Ini buat apa istilahnya motong ya katanya di sini, tapi aku belum pernah pakai ini sih. Mungkin dari teman-teman yang udah tahu ya apa, bisa komen di bawah. Kemudian ada sketch dimension. Ini jelas ya, buat nentuin ukuran. Misal kita mau buat length berapa, sebenarnya ini nggak terlalu perlu sih kalau di Fusion ini. Soalnya kalau kita misal mau buat ini ya, ini udah ada sketchnya, ada ukurannya, kita bisa langsung ketik aja. Misal 4.000 ya ini ya, 5.000 atau 4.000 lah ya, 4.000 gitu. Jadi kita nggak perlu pakai dimensi lagi, tapi bisa sih ini bisa digunain. Misal kalian mau buat line ini ya, nah, ini kan ada ini kan ya, ada ukurannya kan berapa panjangnya. Nah, itu kalian nggak usah ketik. Kalau kalian ketik berarti ya segitu dimensinya. Jadi kalau ini kalian nggak ketik, biarin gini, nah itu belum ada dimensinya. Maksudnya dimensinya masih bisa diganti. Dan ini bisa ditarik, nggak gitu. Beda kalau yang ini kan udah ada dimensinya, jadi nggak bisa ditarik, nggak bisa diperpanjang gitu. Soalnya udah ada dimensinya. Kalau yang ini belum. Setelah itu ke fitur modify. Yang pertama fillet. Misal kita buat rectangle, nah ini kan lancip kan. Jadi kalau kita buat barang itu kan, buat produk itu kan kalau bisa jangan ada yang lancip-lancip gini. Misal buat kursi gitu, bahaya kalau lancip-lancip gini kan. Kita pakai fitur fillet. Nah, untuk radiusnya bisa kita ketik atau kita drag gini, syarat-syarat gini, ini bisa.
Misal kalau kita ketik misal radiusnya berapa, 500 gitu. Enter. Udah. Oke, lanjut ke chamfer. Kalau chamfer ini juga sama motong, cuman dia lebih ke kotak. Misal kita buat lagi rectangle. Chamfer. Equal distance chamfer. Oke. Kalau yang ini tengah-tengah ya teman-teman. Kita ngedragnya dari tengah. Nah, klik sini. Nah, ngedragnya dari sini, dari tengah. Ukurannya dari sini juga. Gitu. Jadi ukuran dari sini ke sini. Untuk yang chamfer kedua, untuk distance-nya itu dari atas. Misal dari sini ya. Ini ke sini. Jadi ukurannya di sini tadi ya, yang udah ada di gambar itu kan. Jadi seperti itu. Enter. Terus yang terakhir tuh distance chamfer. Jadi yang ini dia pakai 2 ukurannya. 1, 2. Nah, bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi ada 2 axis biar mempermudah seberapa sih kita mau chamfernya. Klik OK. Setelah itu ada blend curve. Misal kita pakai dua line gini ya. Blend curve. 1, 2. Oke. Di sini dia bisa buat kurva, bisa ditarik seberapa besarnya, tarik gini. Lanjut ke trim ini untuk motong ya. Klik kiri kan, ketemu, hapus, hapus. Setelah itu ada fitur extend. Nah, ini extend ini buat line ya teman-teman. Extend garis misal kita klik extend, tuh klik garisnya ini. Nah, terus ada fitur break. Jadi ini untuk memisahkan komponen ya teman, bukan komponen sih, geometri. Misal kita buat lingkaran ya, sama rectangle di tengah. Ini kan ada garis yang saling bersinggungan kan teman-teman. Nah, ini kalau kita klik satu, kan ini ada dua geometri ya, lingkaran sama rectangle. Misal kita klik lingkarannya. Nah, ini kan masih dalam satu kesatuan. Begitupun dengan rectangle, masih dalam satu kesatuan. Nah, kalau kita pakai fitur break ini ngerem ya. Jadi misal ada ini, dia tuh ketika diklik dia tuh motong gitu teman-teman. Ini ya, kita lihat ini sama ini. Nah, ketika kita klik ini, ya cuman ini bagian ini doang yang kita klik. Dan yang seperti tadi, yang awal kan ketika kita klik ini, dia kan semuanya meliputi semua ini. Ketika kita udah pakai fitur break, kita klik ini kepotong. Oke, kita lanjut ke fitur break sketch scale. Ini untuk buat skala ya. Misal kita buat lingkaran dulu, buat lingkaran yang kecil. Nah, kita skala, sketch scale. Kita klik geometrinya, setelah itu kita klik titik poinnya. Select point ini. Kita mau buat lingkaran berapa gitu. Setelah itu ada move photocopy. Misal kita pindah objeknya, kita select. Itu kita pindah ini. Setelah itu oke. Kalau ngopi kita aktifin kotak yang ngopinya. Klik. Setelah itu di sini terakhir ada create copy, select. Setelah itu kita drag ini. Oke, nah ini ada kopiannya. Setelah itu, nah ini aku nggak tahu nih. Bagi kalian yang tahu bisa tulis kolom komentar ya teman-teman. Kita belajar bareng gitu ya. Aku juga belum menguasai semua ini. Oke, kita lanjut ke fitur constraint. Yang pertama horizontal atau vertikal. Misal ini ada garis ya teman-teman, ada garis vertikal sama horizontal. Dan dia tuh nggak terhubung gitu. Kita bisa klik ini ya, poinnya sama ini. Nah, ini jadi nempel gitu. Oke, lanjut ke coincident. Dari line ke line itu buat nempelin si ini, select get object ini sama ke poinnya ini gitu. Jadi dia buat gabungin objek ya, seperti assembly sih, cuman ini lebih gampang gitu. Lanjut ke tangan. Nah, misal ini ada lingkaran ya, kita mau nempelin ke sini. Kita pakai fitur tangan, klik, setelah itu klik ini. Nah, nempel. Nah, itu ada equal ini apa ya? Aku juga belum tahu sih ya teman-teman yang equal ini. Oh ya, yang tahu bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Belum pernah pakai ini soalnya. Lanjut ke paralel. Paralel ini lebih ke sejajar sih. Misal kita buat line ini. Ini kan 90 derajat ya. Kita buat keduanya yang misal 45 lah ya. Berapa ini? Kita klik paralel.
klik ini, nah jadi sejajar gitu. Kemudian ada fitur perpendicular. Misal kita buat ada sudut, ini kan nggak harus 90 derajat kan, kita pakai fitur ini, nah jadi 90 derajat. Setelah itu ada fitur fix and unfix. Misal ini ada line, nah ini udah fix belum ukurannya, nah kita pakai ini ya. Nah kalau kita tandai ini, jadi ini udah fix, jadi nggak bisa diseret, nggak bisa dipindah gitu ya, soalnya ada udah kita kasih ini gembok gini, fix atau unfix. Beda kalau yang ini kan belum ya, ini bisa di sini, ini bisa ditarik gini kan, bisa diubah-ubah, soalnya ini belum fix gitu. Lanjut ke midpoint ini midpoint tengah, untuk yang tengah-tengah ya. Jadi midpoint ini untuk nentuin yang tengah-tengah ya teman-teman ya. Kalau kita buat T ya. Nah gimana nih cara kita nentuin kalau ini udah pas di tengah nih? Kita pakai fitur ini midpoint, klik ini, klik ini, udah di tengah-tengah, keduanya di tengah-tengah nih. Lanjut ke fitur konsentrik, misalnya kita ada 2 lingkaran, kita pakai lingkaran lagi, nah, kita ada lingkaran lagi ya. Nah kita pakai fitur ini, kita klik ini, terus klik yang kedua, jadi 1, jadi double gitu ya, dimasukin ke dalamnya. Setelah itu ada fitur constant linear, antara dua linear, antara 2 garis gitu ya, tapi sejajarnya tuh di depan atau di belakangnya. Kalau yang tadi, yang ini kan yang paralel kan berhadapan, kalau yang ini berkesampingan. Simetri, misal kita ada ini ya, ini misal kita ada 3 garis, kita pakai fitur simetri, klik 1, klik 2, klik select asymmetry line. Jadi untuk ngesejajarin ya ini ya, tapi untuk paduannya yang ini gitu teman. Kemudian yang terakhir kurvatur ini juga aku belum tahu ini pakai buat apa gitu. Oke teman-teman, tadi yang kurang kan ini ya, kurvatur, terus sama yang modify ini, yang ini, sama yang ini ya, ini 1, 2, 3. Nah bagi kalian yang udah tahu atau udah nemu yang kekurangan tadi, kalian bisa komen di bawah, kita belajar bareng gitu ya teman-teman. Terus ada lagi sketch yang dalam bentuk 3D. Ini 3D sketch, kita aktifin ini, kita bisa buat sketch dalam bentuk 3D. Misal kita mau buat kubus nih, kita bisa banget sketch 3D di sini nih. Nah jadi deh kubusnya. Nah mungkin seperti itu teman-teman penjelasan mengenai fitur-fitur dari sketching. Tadi kan ada beberapa fitur yang aku kurang tahu ya teman-teman. Mungkin dari kalian yang udah tahu nih, bahkan udah expert di Fusion, kalian bisa tulis di kolom komentar itu fungsinya apa gitu ya, biar kita saling sharing, saling belajar gitu. Nah untuk video selanjutnya, video part ketiga, aku akan membuat gambar 2 dimensi menggunakan fitur-fitur sketching tadi. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak tertinggal video terbaru dari channel ini. Karena di setiap harinya aku akan buat video tutorial tentang 3D design dan juga seputar kehidupan kuliahku. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasannya pada video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.